Pak Angga itu apa sih awal-awal nih? Saya manusia biasa. Saya tahu, Pak. Saya harus masuk salah satu eh, bank Amerika, bank milik US yang dulu disebutnya School of Banker. Bikin Bapak tiba-tiba, oh gue memang pengen jadi banker nih, kayak gitu, Pak. Saya lebih suka memang, nggak tahu ya kenapa ya, senang lihat duit. Kita nggak suka kali. Lu semua suka kan? Lu semua suka. Semuanya suka, men. Pak Angga tuh kelihatan masih muda, kayak masih berapa? 30, baru 30. Aduh, terima kasih Kevin, tapi gaji kamu belum naik ya. Halo semuanya, balik lagi sama gua Kevin dan selamat datang ke Inspirasi. Dan sorry banget teman-teman, sekarang gue cuma sendiri. Dulu yang episode sebelumnya kan sama Pak Tunto kita ada Faza. Tapi maaf banget Faza. Faza sekarang gue lagi sibuk kerjain project lain ya. Jadi untuk hari ini kita kedatangan tamu nih guys. Seorang Director of Sales. Mau tahu siapa orangnya? Ayo kita panggil semua ya, Bapak Michael Angga. Ayo Bapak. Aduh nih, jadi sekarang kita kedatangan Bapak Michael Angga, seorang Director of Sales dari CIMB Niaga Finance. Bapak gimana kabarnya? Baik Kevin, puji Tuhan, sehat. Apa kabar? Insya Allah baik-baik aja Pak. Karena saya agak ragu gitu ngejawab Bapak sebenarnya. Mau jujur tapi takut. Nggak, aman. Beban hidup gimana? Beban hidup ringan, berat? Kayaknya berat ini. Berat sih Pak. Nih asik juga Pak Angga. Boleh nih Pak untuk podcast selanjutnya. Jangan. Jadi ini fun fact juga buat kalian, Bapak Angga ini di sini salah satu orang yang paling sibuk loh di Sinaf. Jadi kemarin aja kita udah ngatur schedule dan jadwal juga sama Pak Angga dan di cancel karena kebetulan kita berdua dipanggil oleh Sinaf 1. Nah, maka dari itu baru ada waktunya sekarang. Pak Angga ya? Asik. Siap Kevin. Oke. Nah, Pak Angga, ini kita pertanyaan basic dulu ya. Kita tuh pengen tahu latar belakang Pak Angga itu apa sih awal-awal nih? Saya manusia biasa. Saya tahu Pak. bukan itu. Kayak misalnya kita pengen tahu ke Bapak kuliahnya di mana dan juga kayak Bapak kenapa sih kok bisa jadi Director of Sales kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Oke, kalau bicara background ya, latar belakang, sebenarnya saya itu mulai ingin terjun ke dunia perbankan itu sejak SMA. Sejak SMA. Jadi waktu di SMA itu orang lain itu mungkin waktu dulu ya, kita waktu zaman saya ini ya, kalau namanya sekolah itu SMA penjurusan kan mulai kelas 2 ya. Kelas 2. Jadi mau ngambil A1, A2, A3. Saya semuanya pas, A1, A2, A3. Tapi kemudian Bentar Pak. Maaf untuk motong ya Pak, mau nanya. A1, A2, A3 tuh Iya. apa? Zaman saya nggak ada nih Pak. Jadi untuk teman-teman semua yang lu pada lagi nonton ini kan, gue sendiri kan anak Gen Z ya. Jadi gue nggak ngerasa gitu teman-teman. Nah itu apa Pak? A1 itu social science. Oke. Bahasanya sekarang kalau dulu namanya IPS. Oh oke. IPS. Terus A2 itu biology. Oh. Biology ya. A3 itu adalah sosial. Sosial beda itu apa? Oh sorry, A1 itu fisika, Oke. A2 itu biologi, A3 itu social science. Tapi dipisah ya Pak ya? Dipisah. Oh. Ya. Kalau sekarang tuh dicampur-campur tuh. Karena kalau misalnya zaman saya Pak ya, zaman Gen Z nih untuk teman-teman semua, cuma ada IPA, IPS, bahasa, udah itu doang. Ya. Jadi kayak biologi gitu semua digabung jadi satu, dan sosial pasti belajar semua apapun mengenai sosial gitu-gitu. Waktu zaman saya A4 ada, itu namanya A4 budaya atau bahasa. Oh, oke. A1 fisika, A2 biologi, A3 itu sosial, A4 itu bahasa. Itu tahun berapa, Pak? Kita bakal lihat di tahun berapa ya? Kevin belum lahir kayaknya. Gue masih jadi kecubung, guys. Jadi waktu itu mau kerja di bank. Oke. Jadi dari kelas 1 SMA itu sudah bercita-cita mau kerja di bank. Jadi waktu penjurusan saya langsung ngambilnya
A3. Oh, oke. Kenapa A3? Karena saya mau belajar accounting, saya suka sekali dengan accounting, saya mau belajar ekonomi dan sebagainya kan. Dan itu juga dipertanyakan tuh sama guru-guru saya gitu. Dipanggil lah orang tua saya, kenapa sih Angga ini nggak mau masuk fisika? Kenapa dia mau ngambilnya sosial? Karena kan mungkin zaman dulu sosial itu dibilangnya anak-anak yang kurang pintar, kurang pintar justru dibilangnya. Dibilangnya lebih bergengsi itu kalau masuknya A1 gitu. Saya bilang, ngapain saya belajar fisika, kimia, kalau saya ujung-ujungnya saya mau kerja di bank gitu. Jadi saya pursue, begitu selesai SMA, saya langsung kuliah di ekonomi. Oh lanjut, itu di universitas apa Pak? Saya di Trisakti. Trisakti Jakarta, sekolah saya itu di Jogja. SMA saya di Jogja. Bapak orang Jogja? Bukan. Oh bukan, kok bisa? Karena saya hidupnya itu ngikutin orang tua. Orang tua pindah-pindah, setiap 3 tahun tuh pindah-pindah. Terakhir saya bilang SMA udahlah saya pisah ya, saya kepengen hidup sendiri. Asik. Gitu. Nggak mau ngikut orang tua. Jadi orang tua waktu itu pindah ke Papua. Astagfirullah. Saya tinggal di Jogja gitu. Tapi Papua jauh juga sih Pak. PR jauh, sih, ya itu PR sih kalau Bapak ke sana. Terus Pak? Nah terus jadinya begitu selesai SMA, saya bilang sama orang tua saya mau sekolah di Jakarta. Karena buat saya Jogja terlalu nyaman. Jadi saya pikir orang lain kan enak ya, Jogja itu kota pelajar. Buat saya bukan nyaman yang saya cari. Saya cari yang sibuk. Yang kalau orang lagi lewat Bapak bisa ngeliat lagi stres kayak gitu ya Pak? Nggak juga sih. Tapi kayaknya kalau di Jakarta itu buat saya opportunity lebih banyak. Ya. Dan saya agree kalau itu. Yang kedua juga kita belajar kerja yang benar-benar kerja dengan opportunity yang besar, karir yang besar itu ada di Jakarta. Jadi saya pindahlah saya ke Jakarta dan saya kuliah di ekonomi. Terus waktu di semester 1 saya sudah bercita-cita. Saya harus masuk salah satu bank milik US yang dulu disebutnya School of Banker. Boleh disebutin brandnya di sini ya? Nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Waktu itu saya bilang saya mau kerja di Citibank. Saya mau kerja di Citibank dan saya tahu untuk masuk Citibank itu ada satu posisi yang saya mau tuju, yaitu namanya manajemen associate. Nah waktu itu Citibank itu hanya menerima lulusan luar dan lulusan negeri, tapi dia hanya milihnya yang saya dengar pada saat itu either ITB atau UI. ITB atau UI atau sekalian lulusan US. Jadi dari semester 2 saya sudah prepare myself, saya harus ke US S2-nya. Karena kalau saya datangnya dari sekolah swasta, persaingannya lebih ketat, lebih susah lah masuknya. Jadi dari semester 2 itu saya udah cari-cari sekolah, saya mau pergi kemana gitu. Saya cari semua dari semester 2 sampai semester 8. Selesai semester 8, berarti udah 4 tahun ya. 4 tahun, udah begitu selesai, orang lain cari kerjaan, saya belajar GMAT. GMAT itu requirement untuk masuk MBA program. Untuk US apa? Untuk US. United States. Karena saya tidak mau ke negara lain, saya mau perginya ke US gitu. Jadi saya belajar GMAT, saya belajar TOEFL segala gitu kan ya. Jadi itu saya prepare kurang lebih 6 bulan, baru kemudian saya diterima di US. Begitu di US saya sekolah di Indiana, di Indiana University, dan kemudian saya tetap konsisten saya masuk Citibank. 6 bulan sebelum saya pulang, sebelum saya lulus, orang lain itu sibuk cari kerjaan di US. Tapi pada saat itu memang nggak terlalu favorable untuk kerja di US karena setelah September 11 agak lumayan ketat untuk orang asing. Jadi saya langsung apply nih di Indonesia. Tapi Bapak sebelumnya Bapak nyoba untuk apply di sana juga atau? Coba juga. Tapi coba ya iseng-iseng lah gitu loh. Tapi kan market pada saat itu tidak favorable. Tapi saya tetap pada cita-cita saya harus kerja di Citibank Indonesia.
Jadi saya langsung kirim saya sebar, kayaknya less than seminggu, terus saya di-reply dulu masih pakai MSN, namanya Hotmail. berarti kalau misalnya Hotmail itu nama bapak kayak misalnya Michael Angga @hotmail. Betul. Pakai Hotmail dulu ada Gmail, jadi kita pakai Hotmail. Oke. Itu Hotmail, terus habis itu di-reply sama ininya. Kapan kamu lulus gitu? Oh, 6 bulan lagi gitu. Ya udah nanti kontak ya. Jadi setelah saya lulus, saya reply HR-nya. Oh ya udah interview aja gitu. Jadi begitu saya langsung di schedule untuk interview. Jadi saya decide tuh pulang. Jadi hari ini sampai di Jakarta, besok saya sudah di interview. Oh. Cepet ya Pak ya? Cepet. Interview, tapi memang interviewnya itu saya untuk corporate banking. Tapi somehow mungkin dilihat dengan background saya, personality saya, akhirnya saya di-refer ke consumer banking. Within 1 month lah, saya masuk ke program, saya diterima dari kurang lebih, kita cuma satu batch itu 6 orang, 1 tahun itu hanya 2 batch, dari kurang lebih sekitar 1.000 pelamar. 1.000 pelamar. Jadi, it was a prestigious program. It was a prestigious program. Jadi saya masuk dan puji Tuhan di situ sampai 7 tahun. Di Citibank ya? Di Citibank 7 tahun. Nah, kemudian mulailah ketika sudah 7 tahun udah mulai bosen nih. Iya kan, melihat karena namanya juga School of Banker. Godaan itu banyak sekali, ditawarin lah, ditelepon, bahkan waktu saya baru lulus program itu aja udah interview ada berapa ya, 3 berarti company. Bapak interview gak hanya di Citi ya? Enggak, jadi waktu di Citi itu setelah selesai programnya kan kurang lebih 18 bulan, kita diangkat jadi permanen kan. Sama kayak Kevin, begitu selesai intinya selesai kontraknya, kemudian diangkat jadi asisten manajer waktu itu. Nah, begitu selesai itu udah tahu-tahu udah banyak tuh bank-bank yang menelpon. Nah, tapi kok tahu Bapak udah namanya juga School of Banker, jadi everyone knows everybody gitu. Seru ya dunia pekerjaan guys. Karena maksudnya jujur ya Pak, saya kan juga salah satu orang yang pertama kali kerja, dan saya juga within a week dari saya lulus, saya itu udah masuk ke Siamidega Finance gitu loh. Dan saya juga belum punya experience yang pilihan lain. yang tepat. Ya, karena jujur ya, saya juga di sini ngerasain maksudnya dengan hardworking, multitasking itu maksudnya nilai yang sangat plus, of course. Tapi balik lagi nih ke Bapak nih. Tapi selama 7 tahun itu yang Bapak pelajarin paling banyak apa? Di 7 tahun itu basically satu, memanage orang. Karena kalau di Citibank itu dulu basically kita diajar untuk speak up. Jadi kita tidak boundaries tetap ada, tapi kita berani untuk bisa kita datang ke CEO, kita minta approval, kita presentasi. Karena pada saat kita diuji ini namanya dulu disebutnya the briefing. Itu waktu dengan zamannya Citibank dulu itu kita project 3 bulan. End of the project itu kita pasti akan presentasi. Presentasinya itu ke group head itu selevelan division head up to director level. Jadi kita diuji di situ, ditanya segala macam. Jadi kita diuji presentasi, diuji konsep, diuji juga mengenai pressure-nya kita. Karena itu yang nanya bisa 5-6 orang dengan berbagai macam background dan mereka tuh bertanyanya as if kita itu sudah levelnya itu sudah bukan lagi manager, even mungkin VP kali. Ditanyanya dianggapnya seperti itu gitu, dan tidak banyak yang lolos. Pada saat itu memang tidak banyak yang lolos. Jadi diujinya sebegitu ketatnya. Nah, setelah selesai, nah jadi yang lolos inilah yang dipilih kan gitu loh. Nah, itu ya pada tahu semua. Karena orangnya cuma satu batch cuma 6 orang, 1 tahun cuma 12 orang. Tapi kalau satu batch 6 orang itu yang lulus. Yang masuk. Oh, yang masuk. Yang lulus. Ya ada lah yang nggak lulus cuma 1 gitu. Ada. Tapi tetap aja 1-2. Tapi tetap itu maksudnya untuk, kan kita zaman sekarang tuh teman-teman semua, gua tuh masuknya MT, terus ada di tempat-tempatnya namanya development program. Nah itu sebenarnya sama aja ya Pak, kayak gitu ya? Sama, konsepnya sebenarnya sama, mempersiapkan anak-anak muda ini ya. Future leader sih berarti. Bahwa mereka kan sekolahnya juga pada, nggak cuma sekolah yang diukur sih, tapi
mereka punya pembawaan, personality dan juga kedewasaan, apakah mampu, karena itu kan bagian dari fast track kan. Iya betul. Dari fast track gitu. Tapi jujur, tadi apa namanya debrief ya Pak ya? Itu tuh last assessment. Apa tuh? Enggak, itu kita dulu ada 3 project, berarti kan Oke. setahun kurang lebih 4 bulan. Oke. Satu project itu begitu selesai kita di debrief itu kita presentasi. Itu serem sih namanya guys. Kayak debriefing itu kayak gue pengen dimasukin pengadilan. Emang serem. Nah, karena kan gue di sini aja manggilnya assessment cuy. Bukan debriefing atau apa. Itu kayak lu bener-bener siap di audit tau gak sih sama Pak Tunto tuh di audit. Tau gak sih? Emang serem banget. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apa yang sebenarnya sih kan Bapak bilang Bapak emang suka dan pengen jadi banker gitu-gitu. Tapi apa sebenarnya yang membuat Bapak jadi suka ke sana? Itu maksudnya kita kan anak Gen Z kan labil ya. Kita suka sana sini. Nah, apa yang bikin Bapak tiba-tiba gue memang pengen jadi banker nih? Kayak gitu, Pak. Mungkin karena satu orang tua saya juga banker dulu. Jadi sosok ayah itu ya mau nggak mau setiap hari kita melihat kan, kita ngobrol apa segala macam. Cuma saya lebih suka memang nggak tahu ya kenapa ya, senang lihat duit. Kita nggak ada yang nggak suka kali. Lu semua suka kan? Lu semua suka. Semuanya suka, men. Nggak ada yang nggak suka. Gue juga suka. Suka ngabisin kan? Iya, nggak salah. Suka ngabisin kan? Kalau Nggak saya salah. dulu dari sekolah, saya itu belajar untuk dapat duit dari orang tua. Saya save. Saya pikirkan save ini nanti buat apa? Oke. Kayak gitu. Itu kesenangan saya. Saya memang senang mengatur. Ngelihat bisa dapat sekian ini masukin budget apa. Senang ngatur aja gitu. Dari saya SMA tuh begitu. Jadi ketertarikan itu ya mungkin ya, dan memang di sekolah juga dulu OSIS tuh jadi bendahara gitu. Kerjanya emang hitung duit. Iya. Kalau kayak Mas Atur kayak Pak Angga asik nih buat apa? Literasi keuangan sosial media. Boleh lah sekali lah Pak. boleh. Tapi lihat nih, ini yang perbedaan kita sama Pak Angga ya. Pak Angga itu dari kecil tuh udah biasa namanya nge-manage uang. Kayak Bapak juga suka nge-plotting tadi kan ya. Betul. Untuk mastiin kalau misalnya ini tersalurkan ke sini. Lu anak muda semua nge-slot. Ya. Lu semua malah ngabisin buat yang lain yang haram. Tahu gak sih? Jangan ikutin seperti Pak Angga. Jadilah seperti Pak Angga ya. Oke, emang biasa Pak anak muda sekarang tuh kayak gimana ya? Sorry ya, masa anak muda sekarang tuh rada-rada lebih bebas ya mungkin zaman kita ya. Kita internet gampang dan seterusnya. Jadi kayak misalnya kita buka Google, itu apa yang kita lihat bisa terpengaruh ya. Gitu. Zaman Bapak ada Google Pak dulu? Google? Pas belum lah dulu. Belum ya? Ada. Pak Angga umur berapa ya guys? Nanya ya dia. So, Pak Angga tuh kelihatan masih muda. Kayak masih berapa? 30, baru 30. Aduh, terima kasih Kevin, tapi gaji kamu belum naik ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal background Bapak juga ya, dan soal pekerjaan Bapak. Tapi hobi Bapak tuh sebenarnya apa? Hobi saya? Ya. Oke. Saya tuh nggak punya spesifik hobi terus terang. Lalu baru kemarin minggu lalu saya ngobrol sama istri, kira-kira hobi gue apa ya gitu. Kayak ini menyalurkan stress level yang tinggi ini ke dalam hobi. Tapi kalau bicara hobi, mungkin saya tidak punya hobi yang spesifik. Cuma setiap hari Sabtu pagi itu saya punya kebiasaan untuk breakfast bareng keluarga. Hobi Pak. Bukan ya. Tapi buat saya itu adalah stress relief. Satu, makan. Terus kemudian yang kedua itu adalah kopi. Pak, itu bukan hobi. Bukan juga ya. Oke, kalau makan, hobi makan, iya deh. Ini hobinya breakfast Gak sama punya kopi. Kevin. Aduh, Bapak nggak suka main, kan maksudnya kayak seorang director biasa golf gitu. Golf. Olahraga ada. Olahraga, oke lah. Kalau olahraga, karena umur ya, tuntutan umur, jadi olahraga harus gitu. Jadi kalau olahraga saya biasa berenang. Oh, berenang Bapak? Berenang. Tapi apakah itu hobi? Bukan. Iya. Oh, itu tuntutan umur. Iya. Tuntutan umur. Dan tuntutan bekerja di sini. Tapi kalau misal Bapak berenang berarti nggak stress relief? Kalau berenang ya stress relief, Tetap. ada yang ini ya, cuma saya pembosan sih. Sebenarnya saya kadang-kadang misalnya saya pernah
mendalami literasi keuangan lah dulu ya. Bercita-cita nih jadi perencana keuangan segala macam, belajar semua, ikut course ini mungkin dulu hobi ya, ikut course berbagai macam course. Itu bukan juga, tapi buat saya itu menyenangkan sekali. Mungkin ini pengen line untuk teman-teman semua, karena mungkin orang setiap orang tuh hobinya beda-beda. Ada yang hobinya belajar, ada yang hobinya juga breakfast, ada yang hobinya ngopi. Kan gue nggak tahu ya kayak gimana hobi. Mungkin aja hobi gitu ya. Nah, Pak, mungkin kita tahu Bapak juga, kita udah tahu nih stress relief Bapak apa, kayak misalnya spend time bareng keluarga gitu-gitu. Kan mostly Gen Z kita di sini kan belum berkeluarga ya Pak ya. Tapi gimana sih cara Bapak itu memanage waktu? Kita tahu Bapak pasti memanage uang pasti oke nih. Manage waktunya gimana tuh Pak? Gimana caranya? Oke, ini untuk kerjaan, ini untuk keluarga, ini untuk stress relief gitu. Karena jujur ya Pak, saya sendiri Pak, jujur pusing tau gak sih Pak? Kadang tuh, ya Bapak tahu lah, saya dapat project ini, tiba-tiba ngerjain podcast kan, tiba-tiba ada konten ini. Nah, itu gimana tuh Pak, kalau Bapak? Oke, nggak ada rumus yang tepat. Saya pun menjalaninya pun tidak ada aturan baku. Jam sekian harus ngapain, jam sekian harus ngapain, nggak ada. Gitu. Tapi memang satu yang saya coba terapkan di dalam diri saya ya, ketika saya mau melakukan sesuatu itu, misalnya nih ya, ketika kita stres sama pekerjaan, ya, deadline-nya kemana segala macam. Saya coba satu pikirannya adalah, saya tujuannya mau kemana? Apa yang saya lakukan dengan pekerjaan ini? Apa yang besar yang ingin saya capai? Nah, apa yang besar yang ingin saya capai itu akan nyambung antara waktu kerja, waktu personal, dan juga waktunya bersama keluarga. Nah, tidak ada aturan yang baku, tapi begitu kita tahu bahwa saya misalnya punya tanggung jawab sebagai director. Saya tahu gedeannya saya mau ngapain, tapi apa yang saya lakukan itu pasti akan hubungannya sama keluarga. Gitu. Nah, ketika hubungan sama keluarga, ada waktu-waktu tertentu yang saya lihat apa yang bisa saya curi waktunya buat keluarga. Mana waktunya yang saya bisa curi untuk personal saya. Gitu. Dan itu harus datangnya bukan dari saya sendiri, tapi komitmen terhadap keluarga, ya, agree dengan istri, dengan anak-anak, juga basically agree juga dengan atasan. Kita mau kerjanya kapan, kita mau delivernya kapan, dan sebagainya, supaya kita bisa mengatur waktunya dengan baik. Tapi tidak ada yang baku. Ada yang kayak bulan lalu saya bisa 2 bulan terakhir traveling itu bisa sampai sebulan 10 kota. Iya, kemarin tiba-tiba pernah tuh, kan saya nanya tuh ke Mbak Mei kan, Pak Angga kemana? Iya, Pak Angga pengen pergi ke Bandung misalnya gitu. Kok sering banget traveling Pak? Ya itu banyak lah, banyak project sama kayak Kevin, banyak project, banyak meeting dengan bank, banyak meeting dengan partner gitu. Jadi ada yang dalam 1 bulan itu benar-benar literally Sabtu Minggu pun bekerja gitu loh. Damn! Kita anak Gen Z ngeluh. Gitu. Sorry ya, gimana kita masuk sesuai kita kerjaan dulu guys. Oke. Sabtu Minggu bekerja, ya kadang-kadang benar-benar hari Minggu tuh nge-zoom. Begitu sampai di hotel nge-zoom gitu kan ya. Nge-zoom, nggak ada waktu lagi nge-zoom, terus besoknya langsung meeting, naik pesawat lagi, mesti nyampe nge-zoom lagi kayak gitu. Ya, tapi pada saat itu waktu memang tidak ada untuk keluarga gitu. Tapi ada saat tertentu saya balasnya nanti di awal bulan misalnya. Ketika kita mulai agak mulai tenang sedikit gitu. Ya. Karena kan sales kan juga awal bulan kan maksudnya lebih tidak santai ya, tapi nggak santai, tapi lebih tetap maksudnya waktu, gitu ya. Kita punya waktu misalnya setelah month end. Iya, betul. Tanggal 1-nya masih bisa napas. Gitu. Itu. Maksudnya nggak santai juga, tapi maksudnya lebih enak untuk masih punya room untuk di awal bulan untuk itu. Jadi nggak selalu. Dan kemudian kayak misal libur kemarin Maulid Nabi kan semua kan everybody is resting kan. Ya itu kita manfaatkan gitu. Sebenarnya bukan kuantitas Kevin, tapi yang penting kualitasnya seperti apa. Cakep gitu. Ini kok deep banget ya? Kok gue yang takut ya? Oke. Tapi Bapak serius kemarin istirahat Pak? Istirahat dong. Kalian nggak percaya Pak? Pak Angga ini sibuk banget guys. Jadi gue kadang tuh ngeliat orangnya Pak Angga ini punya waktu luang tuh aneh, tau gak sih? Kayak tiba-tiba kemarin
udah fix hari Selasa podcast sama Pak Angga jam 2. Terus kayak jujur ya Pak, dari tadi pagi saya tuh masih pesimis Pak. Kayak Pak Angga datang gak ya kayak gitu. Karena kita tahu maksudnya sibuknya seorang director of sales tuh kayak gimana. Tapi Bapak sendiri kalau misalnya lagi bekerja gitu ya, Bapak suka mendengarkan musik gak sih? Dengerin, saya punya iPod, HomePod yang bulat tuh, yang begini tuh. Saya taruh di situ, di mana, di ruangan. Bapak gitu. tipe musiknya sukanya apa Pak, genre-genrenya? Ya ketahuan di umur gue ya. Plus gitu ya. Pokoknya lihatlah yang di era Dewa, ya kan, Jikustik gitu-gitu. Oke, saya kira Beatles, mungkin kan Queen. Itu lebih beda lagi. Tapi ada gak sih Pak yang pernah ngomong ke Bapak mirip Rai yang di Ran, tau gak? Siapa? Ran. Oh enggak, dulu saya dibilang katanya kayak Indra Herlambang. Coba editor tolong lihat fotonya Pak Angga tengah Rai dan Indra Herlambang ya. Ada masanya, Rai itu adalah mungkin buat muda. Ya. Oke, mungkin nanti kita palakin foto muda Pak Angga ya. Tapi kenapa sih? Bukan kenapa. Bapak pernah gak menyangka kalau misalnya tiba-tiba Bapak bakal jadi director? Mungkin sebelum director, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan terjun di sales. Oh iya, benar. Gitu. Kalau melihat background karir saya itu, saya memulai karirnya itu di risk management. Saya orang risk. Oh, orang policy. Iya, kayak tempatnya Pak Anton, shopnya Pak Anton. Jadi saya memulai karir saya itu dari policy analis. Saya 5 tahun berkecimpung di acquisition, portfolio, collection policy. Itu semua kerjaan saya. Gitu. Jadi ketika nyebrang masuk ke sales itu, kalau orang-orang yang lihat sekarang mereka kaget. Kok bisa ya Angga ini masuk ke sales. Jadi itu juga big jump dari situnya. Kemudian dari itu yang nggak menyangka sih buat saya, tapi ternyata ada satu hal memang mungkin yang membuat saya berpikir bahwa why not sales itu tidak melulu hanya motivasi. Itu very important. Tapi sales itu harus di backup dengan berbagai macam data, strategi dan everything di belakangnya. Dengan background saya sebagai orang risk analytic, itu mempermudah saya sebenarnya untuk membantu sales untuk melihat kira-kira kita mau ke arah yang mana, segmen yang mana, gitu. Nah, tapi sebelum mendarat di sales, saya juga pernah mendarat di produk, gitu. Oh, berarti Bapak udah ada background di produk juga ya? Saya lama di produk. Dengan ini industri saya yang ketiga. Industri saya pertama saya perbankan, industri saya kedua asuransi, dan ini industri saya yang ketiga finance atau leasing. Kita Gen Z aja orangnya pengennya Gen Z ya. Kita juga salah satu orang yang sebenarnya bisa dibilang kutu loncat, Pak. Kita tuh suka yang namanya hal baru gitu loh. Tapi ini juga pesan buat kalian semua ya. Karena gue yakin Pak Angga tuh menjadi director tuh bukan hanya karena kepintarannya, tapi gara-gara disiplin dan kerja kerasnya Pak Angga juga gitu loh. Karena kalian di sini gue yakin beberapa dari kalian tuh adalah seorang kutu loncat tapi yang nggak pernah menyelesaikan pekerjaannya. Lu pada jangan ngerasa kayak kok gue disindir, sotoy. Gue tahu salah satu dari kalian pasti ada gitu loh. Dan itu adalah hal yang bisa dibilang everybody knows lah. Generasi kita tuh bisa dibilang generasi yang cukup lemah karena kita gampang tersindir oleh apapun, kita gampang nyerah, dan kita gampang banget yang namanya pindah perusahaan gitu loh. Karena Pak Angga ya bisa 7 tahun ya kan Pak ya di Citi ya? Di Citi 7 tahun, terakhir saya di Bank UOB 7 tahun juga. Nah, kita biasa 2 tahun loncat loh, 3 tahun loncat. Ada malah beberapa 6 bulan udah cabut pindah lagi. Janganlah guys seperti itu. Nah, oke. Sekarang waktunya mau nanya nih ke Pak Angga. Pak Angga itu tahu gak Gen Z sama Gen Alpha? Gen Z dan Gen Alpha. Tahu. Menurut Bapak tuh definisinya apa? Seorang Gen Z dan seorang Gen Alpha. Saya tidak melihat definisi, tapi saya melihat mereka punya cara berpikir seperti apa. Gitu. Jadi
Karena kenapa saya tertarik dengan cara mereka berpikir, karena itu akan mempengaruhi kalau gue nih punya tim yang kayak begitu gitu, ya kan. Dulu waktu punya tim yang Gen Alpha aja, Masya Allah gitu kan ya. Gitu. Jadi tergantung mereka saya lebih tertarik adalah cara berpikir ya mereka. Gitu. Dan bahkan anak saya ini nanti gen apa ya? Gen Alpha anak Gen Alpha ya. Ya Gen Alpha ini kayak apa ya nanti ya? Oh, masih pengen tahu ya? Iya. Kayak gimana gitu-gitu. Tapi yang bikin Bapak tuh bisa membedakan banget, oh ini anak Gen Z banget nih, daripada Gen Z lainnya tuh apa? Mereka Gen Z itu berpikir what's in it for them. Bener guys. Gue mau deny tapi iya juga. Gini ya, bedanya dulu ya waktu gue masih baru lulus masuk Citibank dulu. Yang gue pikirin adalah gini, gak apa-apa deh gue di mesin fotokopi doang. Yang penting gue keterima di Citibank jadi MA. Segitu ya. Kalau di sini kan sebodoh ting, apa yang untungnya buat gue? Gimana bisa gue terlihat wow, kerjanya juga tidak ribet-ribet amat gitu. Kalau dulu zaman gue, gak apa-apa di mesin fotokopi. Kemudian yang kedua, pulang jam berapapun oke. Ya, pulang jam berapapun oke. Dan dulu betul kita tuh rata-rata pulang jam 3 pagi, jam 5 pagi. Gitu kan tergantung project ya. Kalau lagi projectnya lagi udah mau deket deadline-nya bisa pulang jam 5 pagi, tidurnya di mobil. Karena pulang jauh gitu kan, jadi tidur di mobil. Karena pagi-pagi harus udah kantor lagi kan, tidur lagi di mobil gitu. Karena jujur Pak, saya ngerasa tersindir. Karena bener, what's in it for me itu kayak hal yang paling penting ya. Karena gue ngerasa jujur kayak, apaan sih kerja sampai malam kayak gitu, kayak jujur ya Pak ya. Kerja sampai malam meeting, biasa sama Pak Topik jam 9, jam 10 meetingnya kan kayak. Jadi Pak Taufik ada juga orang sales, dia kayak, ini ngapain sih meeting kayak gini gitu loh. Karena apa ya, bener sih apa kata Bapak, kita tuh pemikirannya lebih kayak gitu. Tapi Bapak tuh mempunyai pandangan yang positif atau lebih ke negatif terhadap Gen Z? Kalau gue tidak punya negatif ataupun positif, terus terang. Tapi something yang gue harus live with them. Berarti Bapak yang adapt gitu atau gimana? Ya in a way kita harus saling understand, ya apa yang bisa kita adapt dia juga harus adapt, harus diajar juga ya. Gitu. Jadi kalau merekanya intinya beginilah ya, ujung-ujungnya mereka pun akan tahu bahwa mereka at certain point mereka akan butuh gitu. At certain point mereka nggak bisa begitu lagi gitu. Jadi better dari awal kita kasih tahu ekspektasinya seperti apa. Of course dulu waktu saya pertama kali kerja mungkin dilihat dulu mungkin bos saya baby boomers gitu ya, ngeliatin saya gen saya gitu ya, wah ini kerjanya kayak begini. Terus same thing yang saya juga lihat. So I change also right gitu kan. I change also kan punya tanggung jawab, punya anak, punya istri, harus beli rumah dan sebagainya gitu. Cuma bedanya adalah waktunya aja. Mungkin kalau dulu zaman saya begitu mindsetnya harus kerja 1 tahun 2 tahun harus berpikir kapan beli rumah. Kalau sekarang kan enggak ya. Gitu. Yang penting gua jalan-jalan dulu ya kan. Yang penting tiket healing yang dulu promo, guys. karena dulu tiket promo kagak ada gitu kan. Tiket promo enggak ada, belinya harus di tour and travel, bawa datang ke kantor. Ribet, dulu ribet gitu loh. Dulu pesawat adanya cumanya Garuda gitu kan ya. Paling budget airline nggak ada, Lion Air aja nggak ada gitu. Zaman dulu kan belum ada, cuma pilihannya either Garuda atau Merpati. Ya Allah guys, gua kecil masih ada Lion Air loh. Ini Pangga belum ada, berarti gua Pangga umur berapa guys? Gua nggak tahu. Tapi ini sih Pak, kesan dan pesan buat para Gen Z apa sih Pak? Bapak bisa ngeliat yang ke tengah. Atau ke yang ini kamera Bapak juga bisa. Jadi kalau Gen Z ya, mau kita dari gen manapun ya, eventually satu saat kita pun akan membutuhkan yang namanya financial freedom. Ya financial freedom, ya kita membutuhkan yang namanya biaya, uang untuk hidup. Gitu. So pesan saya cuma satu, ya jangan dihabisin duitnya semuanya. Satu itu. You never know what you are facing
in the future. Itu satu ya. Kemudian karena rumah akan semakin mahal ya. Ya, tidak semua orang tua akan provide anaknya dengan rumah. Gitu. Satu. Kemudian yang kedua adalah be adaptive terhadap situasi. Ya mau kalian kerja dimanapun, let's say saya mau kerja di startup company yang kerjanya bisa fleksibel waktunya, mau kerja di mana, work from everywhere dan sebagainya, betul gitu. Tapi it comes with dengan konsekuensi adalah ketika company-nya bisa maju, bisa ini of course secara remunerasi dan benefit oke. Tapi ketika that model nggak suitable untuk company itu, dan company itu menjadi satu yang harus melakukan pengurangan pegawai dan sebagainya, ya berhati-hati juga bahwa tidak semua kemudahan itu datang dengan akan menghasilkan keuntungan. Jadi kata lainnya kerjanya harus keras ya, nggak bisa kerja santai-santai. Gitu. Kerjanya keras karena kalau saya percaya, saya punya satu prinsip, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ketika kau menabur kerja keras dan sebagainya, kau akan menuai kesuksesan. Ketika kau tabur kemalasan, tentu yang kau dapatkan adalah kemiskinan. Oke, gitu. Semua teman-teman, itu sangat deep banget. Jadi kita tepuk tangan dulu semua ya. Gue gak ngerasa bakal sedip itu, dan itu langsung masuk ke hati gue. Sepertinya habis ini gue akan merenung di pojokan, jangan ada ke gue gak pengen gini aja ngobrol. Oke, nah sekarang waktunya kita ke segmen selanjutnya, yaitu review barang dari Gen Z. Nah, oke guys, sekarang masuk ke segmen barang dari Gen Z. Bapak tahu segmen ini segmen apa? Ini kita di mana anak-anak Gen Z selalu ngasih barang yang bisa dibilang unik dan berbeda. Menurut Bapak bakal dapat apa? Suruh nebak ya? Enggak nebak. Menurut Bapak bakal dapat apa? Dapat apa ya? Oh, dapat iPhone ya? Oh iya. Budgetnya nggak ada, Pak. iPhone 16 ya? Minta mau yang berapa? 1 tera, Pak. Yang mana? Oke, nah nih gue udah nyiapin barang buat Pak Angga dan jadi ini adalah magic block. Pak maaf, ada penyok gara-gara kurir. Jadi ini kayak Bapak tau kayak Lego-Legoan lah. Tapi ini yang versi lebih kecilnya. Dan ribetnya kayaknya lebih ribet deh Pak. Karena pas saya tadi sempat buka, ini teman-teman bisa ngeliat. Wah. Ini banyak banget guys. Nah jadi ini buat Pak Angga. Jadi Pak Angga feel free bisa untuk merakit di kantor atau lagi ngisi waktu luang Bapak. Nanti kalau misalnya udah jadi bisa langsung DM saya atau thank you Kevin. Wah ini lumayan nih kalau lagi ini nunggu nge-zoom nih ya. Atau ketika sales target nggak achieve, anak-anaknya mesti dikeramas ya. Lumayan nih sebelum dan sesudah melakukan zoom itu bisa bermain ini dulu nih. Buat tim sales mungkin suggestion untuk dibeli juga ya. Jadi karena ini juga ngomong ya untuk anak-anak muda semua, karena gue sendiri tuh hobinya Lego. Jadi kalau misalnya gue lagi stres atau gimana, gue kalau nggak nge-game Lego. Nah ini makanya Bapak kan bilang tadi nggak ada hobi apa ya. Ini mungkin saya ngeracunin Bapak dulu sama ngerakit-rakit. Siapa tahu nanti Bapak jadi ngerakit mobil beneran. Nggak ada yang tahu. Nah oke. Semuanya sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Saya pengen banget bilang terima kasih kepada Pak Angga udah datang juga dan menyempatkan waktunya di podcast Inspirasi ini. Dan sebelum kita tutup, pastinya kita akan ada giveaway nih. Nah, ini untuk teman-teman semua yang merhatikan tadi. Gue ada satu pertanyaan buat kalian. Kira-kira di mana Pak Angga ngambil MBA atau S2-nya itu di negara apa ya guys ya? Kalian merhatiin nggak?
Nah, kalau merhatiin pasti bisa jawab dong. Makanya, buat kalian yang pengen jawab, langsung aja di komen YouTube kita. Apa jawabannya dari pertanyaan gua tadi? Plus Instagram kalian biar kita bisa DM. Oke semuanya? Oh, dan terakhir, jangan lupa follow semua sosial media Sinaf yang ada di deskripsi di bawah sini. Oke semuanya, gua Kevin dan ini juga ditemenin oleh Pak Angga. Gue pengen mengucapkan terima kasih untuk pada teman-teman yang udah nemenin kita sampai di ujung acara ini. Oke, see you guys semuanya di acara inspirasi selanjutnya. Bye-bye! Bye!